kita akan belajar tentang gambaran umum katekesi pastoral orang muda Katolik. Pendahuluan, orang muda Katolik dituntut mampu menampilkan diri sebagai sosok berbudi luhur yang bisa memberikan kontribusi kepada gereja dan masyarakat. Kemudahannya dimanfaatkan sebagai suatu kekuatan inspiratif penuh sakti untuk bersaksi di tengah dunia. Tak jarang kita mengklaim orang muda sebagai kelompok yang kontraproduktif, bahkan suka bikin onar dan masih nanar mencari identitas dan jati dirinya. Boleh-boleh saja, namun jangan sampai mendiskreditkan mereka dalam ikhtiar bersama membangun gereja dan masyarakat yang kuat iman, erat rasa kemanusiaan dan toleran. Biarkan mereka meniti pengembaraannya tanpa kendali superioritas. Dengan demikian diharapkan agar aksi dan saksi mereka ibarat lampu bijak yang dapat menyinari jalan kegelapan dan seharusnya tetap menyala sepanjang hidup insan. Kehidupan orang muda Katolik hendaknya merupakan wujud dari keyakinan terhadap peranan The Great Me. Akalnya yang cerdas menuntunnya untuk meretas jalan baru menuju sebuah dunia yang dihayati oleh kasih sayang, sehingga pretensi dan angan-angan akan meleleh habis bagai bongkahan es yang mencair ditimpa sinar terik matahari. Setiap perjumpaan di dunia ini bermakna, asalkan kita atentif, dan responsif terhadapnya. Apertif. Dalam upaya meningkatkan kualitas rasa memiliki terhadap orang muda Katolik, sangat diharapkan pembina atau pendampingan memiliki sikap terbuka, bukan buka-bukaan yang asli, tidak imitatif, yang bisa ditampilkan melalui menunjukkan performance yang wajar, hati yang tulus, katakan sejujurnya, tidak berpura-pura, munafik atau hipokrit. Membangun suasana kebersamaan yang didukung oleh motivasi sekaligus dijadikan daya dorong yang ampuh untuk memberikan diri, mengabdikan diri secara total, all out, memimpin bukan mengatur, mereka menuju pembentukan kepribadian yang integral. 2. Autentik. Siapapun dia, kita pasti ingin mendapatkan perhatian yang memadai, tidak abu-abu, apalagi kelompok usia orang muda ini. Mereka sangat membutuhkan perhatian yang spontan untuk dapat dibuat-buat. Perhatian yang menyapa dalam, selalu ada atau hadir bersama mereka, merasa solider, senasib sepenanggungan, tanpa menciptakan jarak, atasan bawahan, apalagi berbentak superioritas. Kesediaan hati untuk memperhatikan yang lemah, sakit, minder, yang sulit berkomunikasi, terlebih yang mempunyai persoalan atau masalah pribadi. 3. Responsif. Bagaimana memberikan tanggapan atau penilaian terhadap keberadaan atau kehadiran pribadi, perilaku, tutur kata mereka sebagai subjek bina yang sedang berada dalam masa pertumbuhan atau perkembangan menuju kematangan pribadi. Agar tidak menimbulkan hal-hal privasi yang sensitif, tidak terlalu jauh mencampuri urusan pribadi mereka atau mengatur yang cenderung menimbulkan permusuhan, rasa benci dan tidak simpati. Kritik membangun untuk membesarkan hati mereka, perlu mendapatkan kursi yang pas, tidak berlebihan, jangan sampai timbul kesan bahwa cuma lip service. Mengingat bahwa kegiatan pendampingan atau pembinaan tersebut subjek binanya adalah kelompok orang muda Katolik, maka perlu diperhatikan satu dua hal yang berkaitan dengan perkenalan identitas dan maknanya. Apa adanya, sederhana,
jabatan, posisi, peran, dan fungsi. Pendidikan tingkat pendidikan spesialisasi. Elemen. Nama mengungkapkan kodrat, mutu, dan sifat yang dominan dari sesuatu yang disebutkan. Nama juga menunjukkan pada identitas pribadi seseorang dan makna kehidupannya. Mengungkapkan nama berarti memperkenalkan diri yang lain kepada yang lain, menyerahkan diri kepada orang lain. Tak heran dalam kebudayaan bangsa tua, khususnya di kalangan orang Israel, penamaan sesuatu tidak dilakukan sembarangan, sebab nama mencerminkan sesuatu yang hakiki, penting, dan asasi. A. Pengertian katekesi. Asal kata. Kateketik berasal dari kata Yunani katekein, bentukan dari kata ka yang berarti pergi atau luas, dan dari kata eko yang berarti menggema atau menyuarakan. Jadi, katekein berarti menggema atau menyuarakan keluar. Kata ini mengandung dua pengertian. Pertama, katekein berarti pewartaan yang sedang disampaikan atau diwariskan. Kedua, katekein berarti ajaran dari para pemimpin. Konsep gereja, kelembagaan atau institusi. Konsep katekesi gereja purba zaman para rasul. Katekesi adalah penyampaian ajaran Yesus sebagai calon-calon penantu. Inti katekesi para rasul tentang wafat dan kebangkitan Kristus ialah yang menjadi pokok iman. Iman atau wafat dan kebangkitan Kristus ialah yang menjadi kunci keselamatan orang Kristen atau para pengikut Kristus. Bapak-bapak gereja, patristik. Katekesi adalah pengajaran dan latihan-latihan bagi calon baptis. Sesudah zaman para rasul, pewartaan berjalan terus. Pewartaan diteruskan oleh para bapak gereja. Pewartaan para bapak gereja memperoleh peneguhan dari Rasul Santo Paulus yang menyatakan, "Akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberikan kepadamu." 1 Korintus bab 4 ayat 15. Bagiku hidup dalam Kristus. Filipi bab 1 ayat 21. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil. Kisah para Rasul bab 20 ayat 24. Isi pewartaan mereka selalu berpusat pada sejarah keselamatan yang terlaksana dalam diri Yesus Kristus. Konsep para penulis ahli katekese. Penulis atau para ahli kateketik merumuskan istilah katekese beraneka ragam. Ada yang merumuskan istilah katekese dari sudut akar bahasa, yang lain mencoba memahami dari sudut fungsi. Adolf Haken SJ dalam bukunya Ensiklopedia Gereja jilid 2 halaman 203 mendefinisikan katekese berasal dari bahasa Yunani, artinya mengajar secara lisan atau memberitahukan. Menurut Pater Adolf, katekese itu pengajaran atau pembinaan dasar hidup Kristiani, yakni iman dan perilaku Kristiani yang diberikan oleh orang tua, guru katekis atau katekis. Hal yang sama diungkapkan oleh A.P. Budijono Hadir. Katekese berarti ingin menolong supaya dapat belajar hidup dari iman. Hippolytus mengartikan katekese sebagai pelajaran agama bagi katekumenan calon pemandian. Dari pemahaman masing-masing pihak, baik gereja maupun kateket, dapat dirumuskan katekese ialah pewartaan iman, pembinaan iman yang ditujukan kepada manusia atau gereja yang hidup dalam situasi konkret dengan isi warta menyangkut Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus dan gereja, agar orang yang mendengar dapat bertobat bersatu kembali dengan Kristus di
dalam gereja. Istilah-istilah. Terdapat berbagai macam istilah yang berhubungan dengan katekese. Istilah-istilah itu perlu diketahui agar lebih dipahami makna dan karya katekese. Katekese, usaha pengajaran atau pendidikan agama bagi calon permandian atau bagi umat. Kateketik, pemikiran yang sistematis dan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konkret hidupnya. Katekis, guru agama atau orang yang atas nama gereja mewartakan sabda Tuhan. Katekismus, buku yang berisikan ajaran-ajaran gereja atau agama gereja yang penting dalam bentuk tanya jawab. Katekumen, calon-calon permandian yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima permandian. Katekumenat, masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon permandian. Kateket, orang yang ahli dalam bidang katekese. Katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja adalah himpunan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat Allah ini harus mengembangkan diri, khususnya dalam kehidupan imannya, dan mengembangkan dunia agar dunia menjadi lingkungan hidup Kedua kewajiban ini merupakan tugas pastoral gereja, yakni usaha bimbingan dan pengembangan iman umat dan pelayanan atas dunia yang bertolak dari situasi konkret umat dan dunia. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Kelima macam usaha itu adalah pewartaan katekese, ibadat liturgi, bimbingan khusus poimenik, perwujudan iman dalam masyarakat diakonia, pembentukan jemaah koinonia. Pewartaan atau katekese. Katekese sebagai komunikasi iman adalah usaha untuk saling bertukar-menukar pengalaman iman yang meneguhkan, mengarahkan serta menggairahkan kembali imannya. Dengan itu umat semakin lebih menghayati imannya. Ibadat atau liturgi. Ibadat adalah perayaan iman. Dalamnya orang mengungkapkan imannya dan menanggapi karya keselamatan dari Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, bertobat, memohon dan memuliakan. Ibadat ini terlaksana dalam perayaan-perayaan, doa-doa pribadi, dan doa bersama secara resmi maupun tidak resmi. Bimbingan khusus. Bimbingan khusus atau poimenik ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus, misalnya kerasulan, kamar tamu, kunjungan keluarga, dan bimbingan kelompok pelajar. Perwujudan iman dalam masyarakat. Diakonia adalah suatu bentuk pelayanan iman dengan mencarikan nilai-nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi dan malahan profan, sehingga langsung berfungsi dan berhasil bagi perkembangan masyarakat. Pembentukan jemaat. Pembentukan jemaat atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan dengan memperhatikan segi kebersamaan dalam jemaat, misalnya kerukunan dan kerjasama dalam umat, nilai-nilai dan ciri khas kehidupan kelompok umat dan sarana-sarana. Hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese. Yang dimaksud dengan ilmu lain di sini ialah ilmu manusiawi dan teologi. Ilmu manusiawi ialah pemikiran yang mau mendalami diri manusia, masyarakat dan alam sekitar berdasarkan terang budi seperti antropologi, sosiologi, psikologi, pedagogi. Teologi adalah pemikiran yang menyoroti manusia, masyarakat dan alam sekitar menurut lagu ilahi seperti eksegese, evangelisasi, kerikma. Ilmu-ilmu itu mempunyai hubungan dengan katekese. Yang dimaksud dengan hubungan di sini ialah
sejauh mana sumbangan dari ilmu-ilmu itu dapat diberikan bagi katekese sehingga katekese dapat berdaya guna. Antropologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya seperti tentang asal manusia, perbedaan ras, adat istiadat, cara hidup masing-masing suku, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Ilmu ini menyumbangkan katekese dengan memberikan pengetahuan dasar tentang manusia dan kebudayaan yang merupakan medan dari katekese. Sosiologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain seperti kelompok dalam suatu masyarakat. Ilmu ini membantu katekese dalam mengatur kelompok-kelompok katekese, suasana persaudaraan, dan rasa keterikatan dalam kelompok katekese. Bentuk katekese ditinjau dari segi penyajiannya, katekese dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Bentuk praktis, bentuk ini mengarahkan peserta katekese untuk berniat dan rajin mempraktikkan kehidupan agamanya, rajin beribadah, rajin berdoa dan berdevosi, bergairah menghadiri perayaan Ekaristi dan perayaan lain, mengenal baik masa-masa liturgis dengan segala sarana dan peralatannya. Sumber utamanya adalah liturgi gereja. Bentuk sistematis, bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologi dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat, dan padat. Sumbernya adalah buku katekismus. Sejarah katekese. Abad 1, sifat katekese misioner. Pada masa gereja purba, katekese ditujukan kepada orang dewasa karena pada masa itu gereja lebih menekankan penyebaran iman atau kegiatan misioner. Pewartaan ini disesuaikan dengan situasi pendengar. Orang Yahudi kafir, keluarga pendengar. Kepada orang Yahudi, para misionaris meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Bagi orang kafir disampaikan ajaran tentang Allah yang esa untuk melawan politeisme. Untuk itu dibutuhkan waktu persiapan yang lama agar dapat menanamkan iman dan moral Kristiani. Katekese dibagi dalam 2 tahap, yakni kerikma dan didake. Kerikma adalah pemakluman tentang karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam diri Yesus Kristus dan dilanjutkan oleh gereja dengan bimbingan Roh Kudus. Syarat: percaya pada Yesus Kristus sebagai Mesias, tinggalkan politeisme untuk masuk dalam kehidupan Kristiani. Didake, pengajaran tentang pokok iman Kristiani yang diberikan kepada orang yang sudah percaya. Sesudah para rasul, pengajaran itu dilanjutkan oleh para bapak gereja. Abad ke-2 sampai 3. Bentuk katekese. Bimbingan kelompok yang disusun dengan pembaptisan kelompok. Mulai didirikan sekolah-sekolah kateketik untuk membina para katekis. Pembaptisan diadakan pada waktu Paskah sehingga katekese dan liturgi saling melengkapi. Masa kumenat dimulai dengan pemeriksaan yang cermat untuk menentukan kemampuan dan kelayakan calon baptis. Selanjutnya disampaikan pewartaan Injil dan pengajaran tentang pokok-pokok iman Kristiani. Metode yang digunakan, metode menghafal. Abad 6, pembaptisan dan pendidikan anak-anak. Situasi katekese. Jumlah katekumenan menurun, bahan katekese dipadatkan sehingga persiapan calon baptis hanya berlangsung selama beberapa minggu. Pembinaan lanjutan diserahkan kepada gereja setempat. Orang tua dan wali baptis mewakili anak-anaknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam upacara pembaptisan. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan iman anak. Pada abad ke-6, katekese bertujuan untuk membina hidup Kristiani yang baik serta menekankan pengetahuan iman yang luas dan mendalam. Katekese berkaitan erat dengan liturgi. Ada katekese keluarga oleh orang tua dan wali baptis.
abad pertengahan. Orang tua atau wali baptis tetap berperan dalam pembinaan iman dan anak-anak. Wali baptis dipilih secara khusus dan harus memenuhi syarat antara lain: katekese menghafal kredo dan doa-doa Bapa Kami. Katekese dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Gereja mendirikan sekolah-sekolah yang ada kaitan dengan paroki untuk membina iman anak dan kaum muda. Dalam sekolah-sekolah itu juga diberikan pelajaran profan. Anak-anak bertumbuh dalam lingkungan Kristen. Dasar teologis dan antropologis dari katekese. Unsur-unsur penting dalam katekese adalah kitab suci, ajaran gereja, dan pengalaman jemaat. Dasar teologis katekese adalah wahyu ilahi. Wahyu Allah hadir dan berkarya dalam hidup manusia demi keselamatan manusia. Karya Allah yang menyelamatkan itu terjadi dalam situasi perjanjian lama, perjanjian baru, dan dalam sejarah gereja sepanjang masa sebagai kontinuasi wahyu. Allah menyapa manusia dalam situasinya yang konkret, yakni manusia yang hidup dalam konteks sosial budaya tertentu. Oleh karena itu, dalam katekese umat perlu ditolong agar memiliki kepedulian sosial akan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dengan demikian, mereka menyadari arti keselamatan bagi masyarakatnya dan dapat menghayati iman yang terlibat dalam masyarakat. Dasar antropologis. Katekese mengusahakan tercapainya integrasi antar iman dan kehidupan. Untuk itu, katekese mempergunakan pendekatan antropologis di mana pewartaan Kristiani dilaksanakan dengan bertitik tolak dari pengalaman hidup manusia yang menjadi isi katekese. Katekese mengikuti proses pedagogi Allah yang mewayukan diri dan mendidik umat Allah melalui pengalaman hidup sehari-hari. Fungsi katekese di dalam gereja. Katekese mewartakan Yesus Kristus. Katekese menuntut umat ke dalam persekutuan pribadi dengan Kristus sebagai sabda Allah yang adalah puncak wahyu. Katekese bukan hanya memaklumkan kebenaran abstrak, tetapi mengkomunikasikan pengalaman iman akan Allah yang hidup. Katekese mendidik umat beriman agar semakin dewasa dalam iman dengan memperhatikan 3 komponen edukatif, yakni aspek kognitif, aspek efektif, dan psikomotorik. Katekese mengembangkan gereja. Katekese menumbuhkan persaudaraan dalam gereja melalui komunikasi iman. Ruang lingkup katekese. Katekese sekolah. Isi dan metode katekese disesuaikan dengan peserta katekese di sekolah. Katekese di luar sekolah atau katekese umat, yakni komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman agar anggota kelompok umat berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja mereka saling meneguhkan dan saling memperdaya dalam iman. Pendekatan dan metode katekese. Pendekatan adalah pola dasar penyampaian pewartaan Kristiani. Pendekatan biblis. Langkah-langkah memilih dan mendalami kitab suci, pengalaman hidup manusia, saran dan tekad untuk hidup baru. Pendekatan peristiwa. Pengalaman tentang peristiwa tertentu, mendalami kitab suci dan ajaran gereja, penerapan dalam hidup berdasarkan sikap dan pandangan baru. Pendekatan alam. Pengalaman tentang situasi alam, ada yang menarik, ada yang tidak menarik. Kitab suci dan ajaran gereja, penerapan dalam hidup. Metode-metode yang dikembangkan dalam katekese. Metode katekese teks, metode katekismus, pertanyaan, jawaban yang dihafal, penjelasan. Metode penjelasan pokok-pokok pikiran mengutarakan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan kitab suci dan ajaran gereja, misalnya tentang Roh Kudus. Sarana dan makna kehidupan
kegiatan dalam katekese. Tujuan sarana dalam katekese mengkonkretkan bahan katekese, mengingatkan daya pikir peserta sehingga mereka lebih aktif. Manfaat sarana, dasar atau alasan penggunaan sarana didasarkan pada beberapa alasan. Segi psikologis, menarik minat peserta sehingga mereka lebih tertarik dan terlibat dalam katekese. Segi pendidikan, melancarkan proses katekese sehingga peserta lebih memahami dan menghayati isi pewartaan atau iman. Dari segi komunikasi iman, membantu peserta untuk bertukar pengalaman iman dalam katekese, menghadirkan tokoh-tokoh yang hendak diwartakan, mengungkapkan kebenaran iman. Makna kegiatan dalam katekese. Keaktifan atau tugas yang dilaksanakan peserta dalam pertemuan katekese. Syarat-syarat memilih kegiatan. Harus memampukan peserta untuk berani mengungkapkan diri dan bertukar pengalaman dengan orang lain secara bebas dan ikhlas. Mendorong peserta menemukan sikap-sikap baru untuk masa yang akan datang. Kegiatan sesuai dengan tujuan pertemuan dan situasi peserta. Jenis-jenis kegiatan: drama, bermain peran menggambar, melukis, menyusun doa, puisi, dan misa kelompok. Pengembangan katekese dalam gereja lokal. Penanggung jawab dan pelaksanaan katekese dalam gereja lokal. Para uskup. Sinode para uskup 1977 tentang katekese menegaskan bahwa uskup adalah katekes utama. Walaupun tugas uskup hanya kompleks, namun tugas di bidang katekese jangan diabaikan. Uskup harus ada pembantunya yang kompeten dan dapat dipercayakan. Uskup memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia. Para imam. Sebagai guru iman, para imam mencurahkan perhatian untuk pertumbuhan iman umat. Bekerja sama dengan para diakon dan para katekis dengan membentuk tim katekese di paroki. Biarawan biarawati. Biara didirikan oleh pendidikan Kristiani dalam sejarah. Mereka terlibat dalam pewartaan iman. Ada hubungan yang baik antara biarawan dan biarawati dan pastor paroki. Memanfaatkan kemampuan dan sarana yang dimiliki oleh pelayanan pastoral dalam gereja lokal. Katekis awam. Katekis mengabdikan diri untuk pendidikan agama. Katekis memperhatikan katekese sakramen. Kongregasi penyebaran Injil mendukung pendidikan katekese dengan dana. Pengetahuan teologis dalam katekese. Teologi menampilkan arti tradisi Kristiani bagi pengalaman manusia masa kini dan memperlihatkan sifat iman yang membangun masa depan. Teologi membantu katekese untuk mengembangkan iman yang dapat dipertanggungjawabkan. Teologi membantu katekese agar tidak dapat kehilangan orientasi berkaitan dengan arah karya pastoral gereja. Perbedaan dan persamaan teologi dan katekese. Perbedaan: bahan teologi bersifat intelektual dan konseptual, sedangkan katekese menggunakan kata-kata yang biasa dipakai dalam hidup sehari-hari. Dalam berteologi, kita memikirkan pokok-pokok ajaran gereja, sedangkan dalam katekese kita memikirkan dasar keputusan seseorang dalam hidup sehari-hari, yakni pengembangan iman, sikap iman, dan nilai-nilai Kristiani dalam hidup konkret. Persamaan. Teologi dan katekese berlangsung dalam komunio atau persekutuan iman gereja. Teologi dan katekese mempertimbangkan situasi konkret masyarakat dan mencari jalan untuk mengatasi situasi itu. Teologi katekese konseptual. Sekian dari materi hari ini. Terima kasih.